Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi, pada malam kali ini kita akan belajar tentang genitalia maskulina atau genitalia pada pria. Nah, kita mulai dari ini. Jadi, genitalia maskulina ini dia dibedakan menjadi dua. Ada genitalia eksterna dan juga genitalia interna. Apa bedanya? Kalau misalnya eksterna, itu dia dapat kita lihat. Kalau misalnya interna, itu dia berada di dalam. Biasanya dia di organ-organ pelvis yang nggak bisa kita lihat. Ini kalau kakak kecepatan ngomongnya atau kurang jelas, bilang aja ya. Oke? Oke, Kak. Nah, genitalia eksterna ini dia ada dua. Ada skrotum sama ada penis. Sedangkan genitalia interna itu dia banyak ya. Beda sama wanita. Kalau misalnya wanita, nanti yang kita pelajarin itu dia lebih banyak genitalia eksternanya daripada interna. Nah, pada pria, genitalia internanya itu ada testis, ada ductus excretorius, dan ada glandula accessorius. Apa bedanya ductus excretorius sama glandula accessorius? Kalau misalnya dia ductus excretorius, sesuai sama namanya. Ductus itu artinya kan saluran. Dia ini adalah saluran tempat lewatnya bahan-bahan ekskresi yang diekskresikan. Nah, bahan-bahan itu dia dari si glandula accessorius. Glandula itu artinya kelenjar ya. Jadi nanti ada cairan yang dihasilkan oleh glandula accessorius yang akan disalurkan melalui ductus excretorius. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kakak, disalurkannya kemana, Kak? Nanti disalurkannya bisa ke meatus uretra, ya, meatus uretra externus yang ada di penis gitu. Terus nanti bahan-bahan apa ya bilangnya? Ya, sesuatu yang ada di testis itu juga akan disalurkan melalui si ductus excretorius ini. Jadi, ductus tuh dia ibaratnya kayak saluran, tempat jalannya cairan-cairan atau bahan-bahan gitu. Kalau glandula itu dia merupakan kelenjarnya yang menghasilkan. Oke, udah ngerti belum? Paham, Kak. Oke, nah ductus excretorius ini dia dibagi tiga. Ada epididymis, ada ductus deferens, sama ductus ejaculatorius. Glandula juga dibagi tiga. Ada vesicula seminalis, glandula bulbouretralis, sama glandula prostat. Yang nanti akan kita pelajari secara lebih rincinya habis ini ya. Nah, kita mulai dulu dari skrotum. Skrotum itu dia merupakan genitalia eksterna. Dia ini letaknya di bawah korpus penis. Penis itu yang mana, skrotum itu yang mana. Jadi, kursor kakak nampak kan? Yang merah. Nampak, Kak. Nah, skrotum itu yang ini. Ini skrotum, penis itu yang ini. Oke, dia itu homolog sama labium mayor. Apa maksudnya? Homolog itu merupakan, eh, gimana ya bilangnya? Dia itu berkembang dari bagian yang sama. Misalnya, waktu di janin, ada struktur A. Sebut saja struktur A. Nah, struktur A ini pada eh, anak laki-laki, ya, pada janin laki-laki, nanti dia akan berubah menjadi si skrotum. Sedangkan pada janin perempuan, dia akan menjadi labium mayor. Jadi dia ini merupakan struktur dari organ yang sama, gitu. Tapi bentuknya berbeda. Asal mulanya itu sama, tapi bentuknya berbeda. Oke, udah ngerti belum tentang homolog? Nah, kalau misalnya mau tahu labium mayor itu yang mana, nanti kita jelasin di genitalia wanita minggu depan.
fungsi dari si skrotum ini adalah termoregulator. Termoregulator ini dia adalah fungsi untuk tentang suhu ya. Dia ini untuk, bentar, kakak baca. Nah, dia pengatur suhu. Jadi, si skrotum ini, dia tuh ada suhunya kalau nggak salah. Nggak boleh lebih hangat, entah lebih dingin gitu dari suhu lingkungannya. Jadi, yang ngatur itu adalah si skrotum ini. Maksudnya si testis ini, dia itu suhunya nggak boleh lebih, kalau nggak salah nggak boleh lebih tinggi daripada lingkungan luarnya. Karena kan di testis ini ada namanya itu hormon-hormon kan. Jadi hormon-hormon itu bisa rusak kalau misalnya suhunya itu nggak sesuai gitu. Makanya diatur oleh si skrotum. Nah, sampai sini ada yang ditanya nggak? Oh iya, satu lagi fungsi dari si skrotum ini adalah untuk melindungi si testis. Testis ini yang ini ya, yang warna putih. Nah, kita lanjut ke struktur luar daripada si skrotum. Jadi, yang pertama itu ada kutis skroti. Kutis skroti itu yang ini. Dia kayak kulit luarnya, dia itu merupakan kulit luarnya gitu. Terus ada rafi skroti. Rafi itu artinya apa ya? Kayak garis dia. Artinya itu garis. Mana dia? Dia tuh yang ini. Nih garis. Dia tuh nampak dari luar ya. Kalau misalnya udah di dalam, itu namanya adalah septum. Septum skroti. Dia tuh kayak pemisah antara bagian yang kanan sama yang kiri. Kalau misalnya dari luar kita lihat, itu tuh dia kayak satu kesatuan gitu kan. Pembaginya paling cuma garis. Gini. Nah, kulitnya itu namanya, kakak ulang ya, kulitnya itu namanya kutis skroti, kulit paling luar dari skrotum namanya kutis skroti, terus garis yang ada di tengah kutis skroti namanya rafi skroti, lalu bagian di dalamnya yang memisahkan sisi kanan sama kiri itu adalah septum skroti. Ini dia yang putih juga. Terus isi skrotum. Apa aja yang ada di dalam skrotum? Yang pertama itu ada testis, yang warna putih ini. Terus ada epididymis. Epididymis yang ini ya, yang kayak cacing bentuknya. Ini namanya epididymis. Lalu ada ujung bawah funiculus spermaticus. Funiculus spermaticus ini yang ini. Jadi funiculus spermaticus itu nanti dia merupakan gabungan dari beberapa struktur lagi. Nanti kita pelajari di akhir tentang funiculus spermaticus. Atau nama lainnya itu adalah apa ya, spermatical cord, entah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Hmm, Kak, Oh, entar. Nama lainnya itu adalah spermatic cord. Nama lain si funiculus spermaticus. Oke, tadi ada yang mau nanya ya? iya Kak, yang kunikulus spermaticus itu yang mana ya Kak tadi? Ini yang pokoknya yang menggantung gini. Yang ada birunya, ada venanya, ada arterinya, ada otot-ototnya. Itu namanya funiculus spermaticus. Nah, ini dia gabungan dari beberapa struktur. Ini juga dia, jadi di dalam skrotum dia ada funiculus spermaticus, ada epididymis, sama ada testis. Testis itu yang bulat, epididymis itu yang mirip cacing, yang kayak anyaman-anyaman ini, itu namanya adalah funiculus spermaticus. Ini dia.
Funiculus spermaticus, ini epididymis, yang ini namanya testis. Baik, Ya, Kak. ada yang mau ditanya lagi nggak? Oh ya, yang nanya tadi udah ngerti belum? Nah, paham, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Ya, ada yang nanya lagi nggak? Kak, Wan? tadi Cuniculus spermaticus itu berarti yang dia itu yang melindungi yang hijau-hijau itu ya kak ya? Maksudnya dia tuh yang mengelilinginya itu. Dia tuh, eh gimana ya? Yang hijau-hijau ini, yang biru-biru ini ya, itu namanya plexus pampiniformis. Dia ini gimana ya? Dia ini termasuk struktur yang ada di funiculus spermaticus. Jadi di funiculus spermaticus ini dia ada banyak struktur. Ada arteri, nih yang merahnya ada arteri, ada nervus-nervusnya, ada ototnya gitu. Jadi yang biru kayak anyaman ini, si plexus pampiniformis merupakan salah satu struktur daripada si funiculus spermaticus kayak gitu. Oh, makasih kak. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Oke, kita ulang ya. Hmm, struktur luarnya ada tiga, apa aja? Yang pertama, Kutis kroti. ya kutis kroti. Yang kedua ada yang dia tuh kayak garis. Namanya adalah, Rapi. Sampai scroll. kalau misalnya yang pemisah bagian dalam menjadi sisi kanan kiri, namanya adalah Septum scrotum. skroti. Terus isi dari skrotum apa aja? Yang pertama, Testing. testis. Epididymis. Yang kedua, Epididymis. 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 Yang ketiga ada, Funiculus spermaticus. ya, oke. Nah, lanjut kita ke lapisan skrotum. Jadi lapisan skrotum dari luar ke dalam yang akan kita pelajarin. Yang paling luar itu yang udah kita pelajarin, yaitu kutis skroti. Kutis skroti yang ini. Hmm. Nah, ini dia kutis skroti. Kok nggak ada warnanya? Nah, ini dia kutis skroti yang paling luar. Terus lapisan di dalam kutis skroti itu ada tunika dartos atau nama lainnya adalah subkutis. Kenapa namanya tunika dartos? Karena dia ini merupakan lapisan yang terdiri dari musculus dartos. Musculus dartos ini berfungsi untuk kontraksi dan juga dilatasi dari si skrotum. Oke, jadi kita udah belajar kutis, terus subkutis atau tunika dartos. Yang ketiga itu adalah fascia spermatica externa, yang mana? Yang ini, lapisan ketiga dari luar. Yang ini dia namanya adalah fascia spermatica externa. Dia ini merupakan lanjutan atau dia ini dibentuk dari fascia musculus obliquus abdominis internus. Jadi kan di atas bagian pelvis itu kan ada abdomen ya, atau bagian perut. Bagian perut itu dia ada beberapa lapisan otot kan. Yang paling luar itu adalah si ini musculus obliquus abdominis externus. Masih ingat nggak bentuknya itu dia yang V atau yang A? Yang V kayak gini, serat-seratnya, atau ini yang V contohnya ya, atau yang A kayak gini. Yang masih ingat nggak?
Nah, kalau misalnya yang eksternus itu, dia itu yang bentuknya kayak V ya. Nanti bisa lihat lagi di atlasnya, musculus obliquus, externus abdominis. Terus, di bawah si fascia spermatica externa, ada namanya fascia cremaster, fascia cremasterica. Nah, si fascia cremasterica ini, dia dibentuk dari musculus obliquus, apa yang di bawah musculus obliquus externus abdominis apa? Ataya, masih ingat nggak? Kan lapisan paling luar dari abdomen itu musculus obliquus externus abdominis. Lapisan di bawahnya itu apa? Musculus, Yang internus, Kak. ya, musculus obliquus internus abdominis. Kalau misalnya kita lihat, dia itu serabut-serabutnya itu kayak gini, kayak huruf A, kayak gini. Nah, di fascia cremasterika ini ada namanya musculus cremaster. Oke, nah kita lanjut. Jadi di fascia cremasterika ini ada namanya musculus cremaster, di mana musculus cremaster ini berfungsi dalam refleks cremaster. Jadi dia itu merupakan salah satu bentuk kontraksi daripada skrotum yang dia tuh mendekat ke sumbu tubuh. Pokoknya nanti skrotumnya itu mendekat ke tubuh. Kalian juga ngerti sebenarnya. Lanjut, ada fascia spermatica interna. Nih, dia ini dibentuk oleh fascia, apa ayo, di bawah obliquus internus ada apa? Musculus, Transversal. ya musculus transversalis. Lanjut, yang terakhir itu adalah tunica vaginalis. Tunica vaginalis ini dia ada dua, ada yang lamina parietalis sama lamina visceralis. Nih, lebih jelas di sini. Jadi, yang lebih di luar itu adalah lamina parietalis. Yang warna ungu ini ya, itu dia lamina parietalis. Terus, lamina visceralis itu dia di dalamnya. Nih, lamina visceralis. Dia yang lebih dekat sama testis, itu namanya lamina visceralis. Nah, si lamina parietalis ini, nama lainnya itu adalah periorchium. Kalau misalnya lamina visceralis itu adalah epiorchium. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kak, Bentar. Oke, nanya apa? tadi lamina visceralis nama lainnya apa? Lamina visceralis namanya epiorchium. Peri sama epi. Oke, Kak, makasih. Oke, nah ada yang ditanya lain nggak? Atau kita ulang ya, sama-sama. Yang pertama, lapisan paling luar dari skrotum apa namanya? Ini ada gambarnya, ada tulisannya. Namanya adalah Kutis. Kutis Kutis kroti. Oke, kutis kroti itu ada garis di tengahnya. Namanya adalah Grafis Kroti. Oke. Kakak nanya ke siapa ya? Anissa Salsabila ada nggak? ada, Kak.
Lalu di dalam kutis skroti itu ada lapisan apa? Subkutis. Subkutis, nama lainnya. Tunika dartos. Kenapa namanya tunika dartos? Karena terdapat. Musculus dartos. Oke. Terus ruby. Di dalam subkutis ada fasia apa? Lapisannya. Fasia, Fasia spermatica eksternal. ya, dia itu dibentuk dari Musculus obliquus abdominis externus. Oke, yang kakak jelasin tadi denger nggak? Dia tuh bentuk serabut-serabut serat ototnya itu kayak huruf V atau A? Kayak V. Oke, nah lanjut. Raja Akbar. Ada Ada, nggak? Habis fasia spermatica externa ada fasia apa? Fasia Fasia, cremasterika, Kak. ya. Fasia cremasterika dibentuk oleh Musculus obliquus abdominis yang internus. Oke, dia bentuknya kayak huruf A atau V. A, Kak. Oke, lanjut. Khaidir Nasution, ada nggak? Ya, Kak. Di dalam fasia cremasterika ada fasia. Yuk, Cut Merah mau bantu nggak? Cut Merah Safia. Iya, Kak. Tadi soalnya gimana, Kak? Di dalam fasia cremasterika, di bawahnya, itu ada lapisan apa namanya? Yang musculus cremasterika itu ya, Kak? Ya, di dalamnya itu ada, nggak, di lapisan lebih dalamnya dari fasia cremasterika. Fasia, Fascia musculus obliquus abdominis internus. ya. Namanya itu fasia apa? Fasia Cremasterika. spermatica. Nggak, namanya itu fasia spermatica interna, dibentuk oleh fasia Fascia transversalis. Terus yang terakhir itu namanya tunika. Apa yuk? Siapa mau jawab? Tunica vaginalis, Kak. Tunika vaginalis. Vaginalis, Kak. Tunika vaginalis, dia dibagi dua lamina, yaitu lamina. Parietal. Parietal sama visceral. Oke, nah kita ulang ya sekali lagi biar lebih ingat. Jadi yang pertama, paling luar itu ada kutis skroti. Yang kedua ada Tunika dartos. tunika dartos. Yang ketiga ada fasia Spermatica externa. eksterna. Terus di dalamnya ada fasia. Cremasterika. Oh, fascia. Nah, terus di dalamnya lagi ada fasia Spermatica interna. spermatica interna. Terus yang terakhir ada tunika vaginalis. Nah, ingat aja gini, yang pertama kutis. Di bawah kutis pasti itu adalah subnya. Subnya itu adalah subkutis atau tunika dartos. Oke, terus ada fasia spermatica externa. Terus ingat, habis fasia spermatica externa, jangan langsung fasia spermatica interna. Tapi di antara itu ada namanya fasia cremasterika. Di bagian bawah, di bagian lebih dalam dari fasia cremasterika, ada fasia cremasterika interna. Spermatica interna. Baru paling dalamnya itu adalah tunika vaginalis yang dibedakan menjadi dua lamina, yaitu parietalis dan juga visceralis. Oke, lanjut. Lanjut kita ke vaskularisasinya. Jadi, semua vaskularisasi itu dari arteri pudenda interna dan juga eksterna. Tapi di modul dia tuh ada pembagiannya.
Yang pertama itu ada arteri scrotalis anterior. Arteri scrotalis anterior ini dia merupakan cabang dari arteri pudenda yang eksterna. Dia ini memperdarahi aspek anterior daripada si skrotum. Sesuai namanya kan, arteri scrotalis anterior. Dia memperdarahi apa? Memperdarahi bagian anterior skrotum. Terus yang kedua ada arteri scrotalis posterior. Kalau arteri scrotalis posterior, dia merupakan cabang dari arteri pudenda interna. Dia memperdarahi bagian belakang si skrotum. Terus ada namanya arteri kremasterika, sedangkan untuk venanya, dia tuh venanya mengikuti arteri. Jadi ada vena skrotalis. Untuk vena ini kita nggak usah bedain yang mana vena skrotalis anterior sama posterior. Kalau misalnya ditanya, kalian jawab aja vena skrotalis. Jadi dia ini jalannya sama kayak arterinya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Tentang skrotum. Yo, tadi arteri yang kakak jelasin ada berapa? Ada 3. Yang pertama, arteri skrotalis Anterior. memperdarahi bagian Anterior skrotum. anterior skrotum. Yang kedua, posterior memperdarahi bagian posterior. Yang ketiga, ada arteri kremasterika. Untuk venanya, dia mengikuti arteri. Oke. Udah ya, skrotum. Ada yang mau ditanya nggak? Ini nanti kakak ada taruh beberapa gambar lagi. Kalian bisa lihat-lihat. Ini juga. Nah, lanjut. Organ kedua itu adalah penis. Jadi, posisi anatominya itu gimana saat ereksi? Kayak digambarin ya. Gambar ini. Terus, untuk lapisannya sendiri, dia ada 4. Kalau skrotum tadi ada berapa lapisannya? Ada 6. Lebih banyak ya daripada si penis. Si penis ini dia ada 4. Yang pertama itu kutis, sama kan kayak skrotum. Nah, si kutis ini, dia ini ada ada membentuk rafi penisnya juga. Mungkin gambarnya di sini nggak ada. Kakak kirim ke grup ya nanti. Nanti ingatin kakak ya, gambarnya soalnya nggak kakak taruh di PPT. Lanjut, itu ada fasia penis superficial. Nah, kutis itu kan yang ini, bagian paling luarnya. Nih, ini kutis. Terus, lapisan di dalamnya itu ada fasia penis superficial. Yang ini. Pada bagian ini terdapat namanya vena dorsalis superficial. Nih, vena dorsalis superficial. Nah, lalu lapisan ketiganya itu ada fasia penis profunda. Yang nih, kalau misalnya di dalam ini nampak yang kayak warnanya itu lebih putih. Itu namanya fasia penis profunda. Terus yang terakhir itu ada tunica albuginea. Tunica albuginea ini yang membagi masing-masing korpus penisnya. Nih, dia nih di dalam, melekat sama si korpus penisnya. Gitu. Oke. Nah, ada yang mau ditanya nggak tentang lapisannya? Yang perlu diingat lapisannya, terus ingat juga di mana terdapat vena dorsalis superficial penis di fasia penis
superficial. Kalau Kakak itu dari luar ke dalam, ya Kak? ya ini dari luar ke dalam. Pokoknya kalau misalnya kutis duluan, itu berarti dari luar ke dalam. Tunika ini selalu paling dalam. Kutis itu selalu paling luar. Oke? Nah, kakak mau nanya, tunika yang ada pada skrotum tadi apa namanya? Tunika? Dertos. Vaginalis testis. Yang paling dalam. Ya, tunika dartos benar. Satu lagi yang paling dalam itu namanya tunika. Vaginalis testis. Ya, oke, udah mantap. Eh, Terus kita ke bagian-bagian penis. Jadi dia ini dibagi 3, ada radix, ada korpus, sama ada glans-nya. Kalau kita lihat di gambar ini, jelas ya. Ini radix-nya yang warna kuning, korpusnya yang warna hijau, glans-nya yang warna biru. Yang penting di radix, nah, di radix penis ini ada namanya bulbus penis, nih, dan ada crus penis. Yang ini, dia ada 2 crus dan 1 bulbus. Oke, ini ya. Dia ada 2 crus, dextra dan sinistra, dan 1 bulbus. Terus di radix ini terdapat namanya musculus bulbus spongiosum dan musculus ischiocavernosus. Yang mana bulbo itu yang gambar mana yang nampak? Nih, ini bulbus spongiosus, dia di bulbus, sedangkan ischiocavernosus ini nih, yang ada 2, yang melingkupin si crus penis itu dia ischiocavernosus, sedangkan yang di tengah, yang di bulbus penis itu namanya bulbo spongiosus. Oke, kalau di gambar ini tuh yang kalau misalnya nggak ada ototnya ya, ototnya itu misalnya diambil, jadi nampak yang kayak gini. Kalau ini yang masih ada lapisan muskulusnya. Tuh. Lanjut, itu ada korpus penis. Korpus penis ini dia tuh sambungannya, sambungan daripada radix kan. Dia ada apa-apa aja, jadi dia ada corpora cavernosa, sama ada corpus spongiosum. Corpora ini karena dia jamak, karena dia ada 2, makanya namanya corpora. Kalau corpus itu 1, gitu. Corpus spongiosum itu dia merupakan lanjutan daripada si bulbus. Ini kan bulbus satu tadi. Bulbus, terus ini namanya corpus spongiosum. Nama muskulusnya musculus bulbo spongiosus. Jadi nama muskulus itu dia kayak gabungan antara yang ada di radix sama yang ada di korpus gitu. Terus kalau misalnya siklus itu sambungannya adalah apa? Yuk, masih ingat nggak? Kan satu korpus spongiosum, satu lagi corpora, Cavernosa. ya, corpora cavernosa. Nama muskulus yang ada di antara mereka ini adalah musculus ischiocavernosus. Yang ini ada 2. Cavernosus. Ya, ischiocavernosus. Oke. Lanjut, itu ada glans penis. Glans penis ini merupakan bagian yang paling ujung. Nih ya. Ini glans penis.
Nah, kalian masih ingat nggak yang sistem urinaria ada namanya MUE? MUE itu apa? Meatus. Uretra externus. Ya, dia itu di sini. Di glans penis itu ada MUE atau meatus uretra externus. Terus, laki-laki yang belum disunat itu ada kayak apa ya, penutup glans penis. Itu namanya adalah preputium. Preputium bisa di zoom nggak ya? Nih, preputium dihubungkan dengan glans penis oleh namanya itu frenulum. Nih, frenulum. Yang ini namanya preputium, terus yang ini namanya frenulum. Ini namanya meatus uretra externus. Terus ada namanya corona glans. Corona glans itu yang mana? Dia tuh ujungnya yang ini. Nih, nampak nggak kursornya? Di bagian ujung dari glans penis itu namanya corona glans. Jadi, dia ada apa aja? Ada meatus uretra externus, ada preputium, ada frenulum yang menghubungkan preputium dengan glans penis, ada corona glans atau bagian ujungnya. Nih. Oke. Ini ya, lebih jelas ini preputium, terus ini namanya frenulum. Lanjut ke ligamen yang ada di penis. Dia tuh ada dua, ada fundiform, ada suspensorium. Ini yang suspensorium, jadi dia menghubungkan korpus penis sama simfisis pubis. Sedangkan yang fundiform, dia menghubungkan korpus penis sama linea alba. Nih ya, ini yang suspensorium, terus yang ini yang fundiform. Terus lanjut ke vaskularisasinya, itu arterinya ini dicatat aja ya, ada arteri dorsalis penis. Kalau enggak, kalian tandain di buku modul kalian. Ada arteri dorsalis penis, ada arteri profunda penis, ada arteri bulbi penis. Untuk venanya, ada vena bulbi penis sama vena dorsalis superficial dan profunda. Nah, ada yang mau ditanya nggak? Kita ada bahas dua organ. Skrotum. Kak, buat tadi vaskularisasinya bisa diulang nggak? Boleh. Jadi yang arterinya itu ada tiga. Yang pertama ada arteri dorsalis penis. Yang kedua ada arteri profunda penis. Yang ketiga ada arteri bulbi penis. Yang keempat ada vena dorsalis superficial et profunda. Et itu et ya, artinya itu dan. Kalau misalnya kakak bilang vena dorsalis superficial et profunda, itu artinya adalah vena dorsalis superficial et profunda, itu artinya vena dorsalis superficial dan vena dorsalis profunda gitu. Terus yang terakhir ada vena bulbi penis. Oke, udah siap belum nyatatnya? Udah, Kak. Makasih banyak, Kak. Oke. Yuk, ada yang mau ditanya nggak? Kak, maaf tadi kamu nanya yang Iya, tadi kan ada ligamentum fundiform, satu lagi ligamentum apa Kak? Ligamentum suspensorium. Nih, suspensorium itu dia menghubungkan apa ya Kak?
apa sama Dia apa? menghubungkan linea alba. Nih, nampak nggak? Bentar ya. Hmm. Ini linea alba dengan corpus penis. Ini corpus, terus ini linea alba. Kalau fundiform tadi udah ingat nggak? Dia menghubungkan yuk, fundiform menghubungkan apa sama apa, yuk. Siapa yang mau jawab? Yang simfisis pubis sama linea alba ya, Kak? Ya, simfisis Eh, pubis sama sama corpus. sama corpus penis. Ya, oke. Dua organ ini ada yang mau ditanya nggak sebelum kita lanjut ke genitalia internus? Yuk, bagian penis ada 3, apa aja bagian besarnya? Ada radix, terus ada apa? Radix, Corpus. corpus sama gland penis, Kak. Ya. Kalau misalnya laki-laki yang belum disunat, itu masih ada struktur apanya di glans penis? Preputium. Preputium. Yang menghubungkan preputium sama glans penis adalah Frenulum, Kak. frenulum. Ligamen pada penis ada 2, yaitu Fundiform sama suspensorium. oke. Lapisan skrotum ada berapa? Ada Ada 6. 6. Sama, Kak. Ya, ada 6. Kalau pada penis ada 4. 4. Oke. Ini kita kuis ya dikit. Yang warna ungu itu apa? Ntar kakak tanya sama... Salah nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kalian mau lihat catatan nggak apa-apa. Yang penting kalian ingat. Habis jawab, terus kalian salah, kalian ingat yang mana kalian salahnya. Tuh. Strinariswari, ada nggak? Ada, Kak. Yang warna ungu, struktur apa? Yang 4.5. Epididymis bukan, Kak? Ligamentum. Yuk, siapa yang mau jawab? Ligamen. Siapa yang mau bantu? Ligamentum fundiform itu ya? Ya, ligamentum. Fundiform pen. Fundiform apa suspensorium? Suspensorium, Kak. Yuk, apa nih? Fundiform apa suspensorium? Yang ungu kan, Kak? Ya, yang ungu. Fundiform, Kak. Oke. Yang ungu tuh jawabannya? Bentar. Ya, fundiform. Tapi di sini kalian jangan ikutin yang ini ya. Ini kayaknya salah. Yang gambar ini. Ya, jawabannya fundiform. Terus yang warna merah apa? Corpus, glans, atau radix? Radix ya. Radix, Kak. Ya, radix. Radix ada struktur apa aja di radix? Ada Bulbus bulbus. penis sama crus penis, Kak. Ya. Kalau di bulbus itu nama ototnya apa? Musculus. Bulbus spongiosum. Bulbus spongiosum. Ya, itu diingat ya, muskulus-muskulusnya, terus bagian-bagiannya yang kayak corpus spongiosum yang mana, corpora cavernosa yang mana, itu sering ditanya. Oke, radix. Lanjut kita ke testis. Testis ini terletak di mana tadi? Di dalam Tum. skrotum. Skrotum. Ya,
Dia letaknya di dalam skrotum. Dia dilapisin oleh tunika. Albugenia, Kak. Kalau begini ya. Bentar, tadi tunika. Oh iya, kakak lupa. Nih, ini kan yang warna ungu, itu kan paling terakhir tadi kan kita ceritanya. Di skrotum, namanya tunica vaginalis lamina visceralis. Ingat nggak? Nah, tapi yang melingkupin, yang melapisin si skrotum itu namanya adalah tunica albuginea. Sama kayak si penis ya. Penis paling dalam kan tunica albuginea juga. Si skrotum juga tunica albuginea. Yang mana? Yang warna abu-abu ini. Tapi kalau misalnya di lapisan skrotum ditanya, itu nggak ada ya tunica albuginea. Sampai lamina visceralis tunica vaginalis. Oke, ngerti nggak maksud kakak? Ngerti, Kak. Nah, jadi si testis ini dia dilapisin oleh tunica albuginea. Mana ya dia nih? Nah, apa aja yang ada di dalam si testis? Yang pertama, itu ada pemisah-pemisahnya. Kayak gini ya. Nih, pemisah-pemisahnya itu adalah namanya septula testis. Atau nama lainnya septula fibrosa. Septula testis sama aja sama septula fibrosa. Nih, dia yang memisahkan apa yang dipisahin. Yuk, tau nggak yang dipisahin itu apa? Lobulus. Nih, lobulus tuh kayak gini. Ini lobulus, ini satu lobulus, dipisahin sama septula testis dengan lobulus yang lain. Nih. Nah, lobulus ini dia terdiri dari tubulus seminiferus. Yang berkelok-kelok gini, itu namanya tubulus seminiferus. Nah, satu kumpulan dari tubulus seminiferus, misalnya ya, kumpulan yang ini, nih, kumpulan-kumpulan tubulus seminiferus, dia terdapat di lobulus. Ini satu lobulus, ini satu lobulus. Dipisahkan oleh namanya apa? Sep Septula testis ya. Testis, ya, septula testis atau septula fibrosa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Atau mau diulang? Nah, lanjut. Jadi nanti bagian-bagian. Jadi nanti eh bentar ya. Oh iya, di sini kakak nggak ada taruh ini ya, sel Leydig.
Nanti kalian cari aja sel lidik. Jadi sel lidik itu yang menghasilkan hormon testosteron. Nggak ada sih di kakak masukin di sini. Dan nanti cari sel lidik. Oke, tapi di anatomi biasanya nggak ditanya. Cuma ini biar kalian tahu aja. Jadi sel lidik itu dia menghasilkan hormon testosteron. Dah, nanti dari lobus-lobulus ini dia akan berjalan. Nih, ada kayak anyaman gini kan. Namanya itu adalah rete testis. Oke, jadi dari tubulus-tubulus seminiferus, dia akan berjalan keluar dari testisnya, membentuk rete testis. Rete itu kayak anyaman gitu kayaknya, artinya. Dia kayak anyaman-anyaman gini. Itu namanya rete testis. Terus, dari rete testis ini, dia akan berhubungan sama epididymis. Yang dihubungkan oleh struktur penghubungnya namanya adalah ductus efferens. Efferens ya, bukan deferens, tapi efferens. Karena nanti ada vas deferens lagi. Dia nggak ada huruf D di depannya. Nih, efferens. Namanya ductus efferens yang ini. Jadi dari tubulus seminiferus ke rete testis, terus dia ke ductus efferens, terus ke epididymis. Nih, epididymis yang kayak cacing tadi kakak bilang kan. Nih, epididymis. Epididymis ini merupakan tempat pematangan apa? Sperma. Ya, pematangan dari spermatozoa. Nah, si epididymis ini, mungkin di slide selanjutnya ya. Nih, si epididymis ini dia ada 3 bagian. Jadi ada kaput, ada korpus, sama ada cauda. Cauda itu artinya ekor. Korpus itu artinya badan. Kaput itu artinya kepala. Nah, selanjutnya itu ada vas deferens. Kalau tadi kita bicaranya tentang ductus efferens. Sekarang kita bahas tentang vas deferens. Nah, kakak mau nanya, tadi kan kita udah belajar tentang epididymis. Epididymis ini dia termasuk ke dalam ductus excretorius atau glandula accessorius. Ductus KR. Ya, ductus, karena dia nggak ada mengeluarkan bahan-bahan. Kayak misalnya prostat, nanti ada cairan prostat, dan lain-lain. Nah, dia itu merupakan saluran. Oke, kita masuk ke vas deferens. Vas deferens itu tali, ya kalau kita lihat kayak tali yang menghubungkan, ini kan epididymis. Jadi, tali-tali yang berhubungan sama epididymis itu namanya vas deferens. Tapi kalau sebelum epididymis, itu namanya ductus efferens. Beda ya. Nah, ductus deferens ini, kalau misalnya kita lihat, nih, kalau misalnya kita lihat di organ vesika urinaria bagian posterior, itu dia yang ini nanti. Nih, terus ada pelebaran, kan? Pelebaran di sini. Pelebaran itu namanya adalah ampula atau pars ampularisnya. Sebenarnya dia banyak parsnya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi habis kakak cari gambar, kayaknya nggak semua ada. Pertama kan tunica vaginalis, nggak ada. Scrotalis yang ini, dia tuh sejajar sama skrotum.
Terus ada inguinalis. Inguinalis sejajar sama inguinal. Terus pelvic itu dia ini yang jalannya itu mendatar. Hampir-hampir dekat sama si ampula. Terus yang paling lebar itu namanya pars ampula. Yang sering ditanya itu pars ampula. Karena dia yang paling lebar, yang paling khas bentuknya. Itu adalah pars ampularis dari si vas deferens. Lanjut, itu ada ductus ejaculatorius. Yang mana dia? Dia tuh yang ini. Dia tuh kecil. Nih ya, yang ini. Yang ini. Jadi, dia itu yang menghubungkan si ampula ductus deferens sama vesicula seminalis. Masuk ke sini. Ini namanya adalah ductus ejaculatorius. Yang ini namanya ampula, yang ini namanya vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini nanti kita belajarin karena dia udah termasuk ke glandula accessorius. Mana ya, di gambar ini nampak nggak? Nah, ini. Jadi ini masih termasuk vas deferens. Yang merah itu adalah vesicula seminalis. Terus yang ini itu namanya ductus ejaculatorius. Jadi, epididymis, terus apa yang udah kita belajarin? Habis testis, ada 3. Ada epididymis, terus ada apa lagi? Ada vas deferens, terus ductus ejaculatorius. Nah, ketiga bagian itu termasuk ke dalam ductus excretorius. Apa bedanya sama glandula accessorius? Nah, kita pelajarin ya. Yang pertama itu adalah glandula prostat. Fungsinya itu apa? Dia menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfat asam. Ini khas sama glandula. Glandula itu dia menghasilkan cairan. Oke, kalau misalnya prostat, dia menghasilkan cairan tipis seperti susu. Ini kata kuncinya itu adalah seperti susu. Dia itu terdiri dari 5 lobus. Ada lobus anterior, medius, posterior, sama lateral. Ini ya, dia terdiri dari... bentar, ini 4 ya. 4 lobus dan 4 zona. Untuk apa bedain zona sama lobus? Kalau lobus ini kita bagi berdasarkan dia mengeluarkan kelenjar atau enggak, karena ada beberapa lobus yang dia ini enggak mengeluarkan kelenjar. Jadi dia ini enggak menghasilkan cairan yang kayak susu itu di beberapa lobus. Kalau zona untuk apa? Zona ini dia ini biasanya ada kanker prostat atau pembesaran prostat. Itu dia biasa di area-area di zona-zona tertentu gitu. Ini just to know aja, nggak bakal ditanya di pretest, post-test. Nah, kita mulai dari lobusnya. Yang pertama ada lobus lateral. Dia ada yang dekstra sama sinistra. Dia tuh sesuai namanya lateral. Dia di samping. Nah, ini namanya apa? Ini. Di tengah-tengah prostat ini namanya adalah uretra. Uretra pars prostatica. Ini uretra pars prostatica. Ini gambar ini, dia ini bidang dibagi secara sagitalis, sedangkan gambar ini yang transversa. Jadi kita bisa melihat bagian atas atau bawahnya. Kalau misalnya yang sagital, kita bisa melihat dari sampingnya.
Nah, untuk yang lateral ini, kita cuma bisa lihat kalau dia dibagi berdasarkan transversa atau transverse section. Yang lateral dextra dan juga lateral sinistra. Yang warna ungu. Terus yang kedua ada middle atau median, yang mana yang warna pink. Ini, karena dia letaknya di tengah. Dia letaknya di tengah, di depannya itu ada namanya apa? Ini apa tadi kakak ada sebutin? Uretra. Uretra, Kak. Ya, uretra pars prostatica. Terus yang warna hijau itu ada lobus anterior atau isthmus. Nih, lobus anterior. Di belakang lobus anterior ada uretra pars prostatica. Sedangkan yang paling belakang, yang warna biru, itu namanya lobus posterior. Nah, untuk zonanya, itu ada zona periferal yang warna hijau. Ini periferal dan dia merupakan zona paling luas. Biasanya kanker itu banyaknya, entah berapa persen, 75, itu dia letaknya di sini, di zona periferal. Terus ada zona sentral yang warna orange. Ini zona sentral. Terus ada transisional atau periuretral. Dia itu di antara uretra, periuretra sesuai namanya. Dan ada fibromuskular. Fibromuskular ini yang warna merah. Dia itu cuma nampak dengan potongan sagital, tapi nggak nampak dengan potongan transversa. Oke, nanti ini kalian hafal-hafal lagi zona lobusnya. Nah, lobus anterior atau isthmus, dia tuh terletak di depan uretra. Di sini tidak mempunyai kelenjar jaringan, jadi dia tidak bisa menghasilkan cairan prostat. Lobus anterior. Terus yang kedua ada lobus medius. Lobus medius ini dia letaknya di antara uretra dengan ductus ejaculatorius. Ini tadi mana ya ductus ejaculatoriusnya? Oke, next saja. Jadi, pada lobus medius ini mengandung banyak kelenjar. Jadi di sini cairan prostat itu banyak ya terbentuk. Yang ketiga ada lobus posterior atau inferoposterior. Letaknya itu di belakang uretra. Dia mengandung cairan prostat juga, tapi nggak sebanyak lobus medius. Jadi paling banyak itu adalah lobus medius. Terus, lobus lateralis dextra dan sinistra, itu dia terletak di samping uretra. Nah, lobus ini juga mengandung banyak kelenjar. Jadi yang paling banyak kelenjar itu ada lobus lateralis sama lobus medius. Yang ada keluarin, tapi nggak sebanyak kedua lobus tadi, itu namanya lobus posterior, sama yang tidak mengeluarkan sedikit pun, itu namanya lobus anterior. Oke, ini batas-batasnya nanti belajar pas praktikum. Terus lanjut ke vesikula seminalis. Vesikula seminalis itu yang mana? Yang ini. Ini dia vesikula seminalis. Letaknya di posterior vesika urinaria. Ini kan vesika urinaria. Jadi, dia di posteriornya. Dia memproduksi sekret alkali kental yang mengandung fruktosa.
yang merupakan sumber energi untuk sperma dan zat koagulatif. Kata kuncinya itu adalah fruktosa. Kalau misalnya biar kalian ingat ya, fruktosa. Kalau yang tadi itu kata kuncinya susu, dan juga ini bisa asam sitrat dan fosfat asam, tapi kalau misalnya di vesicula seminalis itu dia alkali. Alkali. Basa ya berarti. Lanjut, ada glandula bulbo-uretralis atau Cowper. Nah, dia ini merupakan kelenjar yang berbentuk sepasang bulat kecil. Yang mana dia? Yang ini dua, berpasangan. Jadi dia ada dua. Di mana dia terletak di musculus sphincter uretra externa. Atau musculus sphincter uretra aja udah boleh. Ini letaknya di musculus sphincter uretra. Jadi dia menghasilkan apa? Dia menghasilkan cairan preejakulasi yang transparan, tidak berwarna, dan kental. Ini biar kalian ingat, cairan preejakulasi itu kata kuncinya. Kalau yang tadi itu fruktosa, yang pertama itu dia ada cairan tipis seperti susu, yang ini itu dia cairan preejakulasi, homolog dengan glandula Bartholin pada wanita. Nah, ini yang terakhir funiculus spermaticus. Dia ini nggak termasuk glandula aksesorius ya, dia udah di luar dari glandula aksesorius. Nah, jadi dia ini terdiri dari beberapa struktur yang kayak tadi kakak bilang. Ada plexus pampiniformis, yang ini kayak anyaman warna biru. Terus ada arteri testicularis. Nampak nggak ya arteri testicularis? Ini yang warna merah. Nih, itu dia arteri testicularisnya. Terus ada arteri deferentialis. Yang ini dia kayak terpelintir gitu sama si vas deferens. Itu, yang ini arteri testicularis, yang ini arteri deferentialis. Terus ada arteri cremasterica yang nih, yang ini dia arteri cremasterica. Terus ada musculus cremasterica. Mana ya muskulusnya? Nampak nggak ya di sini? Nah, lanjut aja. Fascia spermatica interna, ductus deferens yang ini, yang warna kuning ini. Terus ada nervus-nervusnya, ada nervus genitofemoralis, saraf simpatis, dan juga pembuluh limfa. Nih ya nervusnya, yang warna kuning itu nervus. Terus ini ada kakak pernah nyetat homolog. Jadi skrotum homolognya sama labia mayor, penis sama klitoris, testis sama ovarium. Cuma ini agak susah hafalnya kalau kita nggak tahu struktur yang di wanita itu kayak mana. Jadi mungkin bisa disimpan dulu. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Yuk, ada yang mau diulang nggak? Nah, untuk genitalia eksterna ada dua, skrotum sama penis. Interna ada testis, ductus excretorius, glandula accessorius. Ini jangan kebalik-balik ya. Yang mana yang glandula accessorius, yang mana yang ductus excretorius.
Itu nanti diingat-ingat lagi. Terus lapisan, itu diingat juga. Pertama ada kutis kroti, yang kedua itu apa, tiga itu apa, empat itu apa. Tunika dartos yang keberapa? Lapisan ke berapa dari luar? Kedua, Kak. Kedua. Ya, yang kedua. Vaskularisasi ini mungkin pas praktikum dijelasin. Kak, mau nanya. Oke, Tadi dari tubulus seminiferus kan berkumpul dari satu lobus ya, Kak? ntar tubulus seminiferus. Ya, berkumpul jadi lobulus. Di lobulus. Terus, Nah, lobulus. Dari lobulus itu ke rete testis, Kak. ya, krete testis. Oh, baru ke ductus efferens, baru ke epididymis ya. Ya, epididymis. Habis epididymis ke Ke vas efferens. deferens. Terus ada ini mungkin nggak terlalu penting tapi nggak apa. Ini ada ductus aberrans namanya. Jadi dia ini nggak berhubungan dengan apa-apa. Dia kayak cuma apa ya, kayak cuma tonjolan ductus-ductus saja. Tapi dia nggak kemana-mana. Namanya ductus aberrans. Ini juga ductus aberrans. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Yuk, Nasifa, Anissa, Ataya, Raja, Siti, Cit Merah, Ruby, Wari. Yang besok praktikum B1, B8. B8 Kak. Kenapa? Bela. B8. Oke. Yuk, yuk, yuk. Oh, kakak mau nanya lah sama Raja, ada nggak? Masih Ada, Kak. ingat nggak lapisan lapisan apa ya? Lapisan skrotum dari dalam. Coba, tahu nggak? Dari dalam ya, Kak? Ya, dari dalam. Nggak apa, lihat catatan. Tunica vaginalis, fascia spermatica, fascia cremasterica, fascia spermatica externa, sama tunica dartos, terus kutis kroti. Ya, oke. Itu nanti eksterna-internanya jangan lupa ya. Terus yang otot-ototnya, musculus obliquus itu sering juga ditanya. Apa lagi ya? Nih, dulu tuh sering kebalik-balik orang. Mana rete testis, yang mana ductus efferens, yang mana vas deferens. Tuh orang sering kebalik. Terus apa lagi ya? Itu sih, ada yang ditanya. Kan nanya satu lagi. Oke, Tadi nanya 2 kali, 3 kali pun boleh. Tadi apa? corpus spongiosum tuh lanjutan dari bulbus apa, Kak? Bulbus. Corpus spongiosum. Ntar, corpus spongiosum dia merupakan lanjutan dari itu pertanyaannya. Iya, Corpus spongiosum. Ntar, kakak agak lupa nih, dia yang di mana di penis ya? iya, kayak yang bagian-bagian penis. Dia merupakan lanjutan dari bulbus, ya. Bulbus spongiosum. Karena nama muskulusnya bulbus spongiosum. Oke, Oke, Kak, makasih. sama-sama. Nasifa ini yang waktu tentamen ada data nggak? Nggak ya? Iya, Kak, ada tentang Terus gimana nilainya? Aman? aman. Oh, gimana ya kalau nggak datang tentamen? Harus ulang tentamen gitu. Nanya dokter Ika yang nggak ada apa-apa lah, nggak dikasih tugas, nggak, pokoknya ya udah nggak usah ikut. Oh, baru tahu juga. Oke, ada yang ditanya lagi nggak?
Kak, besok sistemnya masih sama kah? Masih. Karena infokusnya Darussa. Jadi Ya, pakai G4. baiklah. Tapi nggak susah kan soalnya? Susah nggak? Kalau pas pretest enggak sih Kak. Kalau pas post test agak kaget-kaget karena kan 7 detik. Kayaknya nafas pun nggak sempat, Pak. Tapi ada yang 100 loh. Siapa yuk? Siapa? Aku kan Atau kakak kan ini meriksa meriksa soal jawaban. Bukan meriksa sih, kakak yang input nilai, tapi bukan periksa. Ada yang 100. Wow. Ini, Kak. Hah? Kelas ini. Iya, B1, Hah? B8. Iya, Aneh sih. males. Siapa? Nggak kakak spill ya namanya. Kenapa tidak? Nggak, ada beberapa. Males, Ada beberapa Baiklah. yang 180. Keren, keren. Yang di bawah 50 ada juga, tapi nggak banyak sih. Oke. Ini ada yang mau detail lagi nggak? Atau ada yang kurang ngerti? Kak, Atau bagaimana? pretestnya yang Apa? pretestnya dasar-dasar dari ini kan? Ya, pretest tuh dasar-dasar. Oh. Vaskular-vaskular tuh nggak masuk biasanya. Ya kan, biasanya vaskular masuk nggak? Kakak soalnya bukan yang pegang. Masuk nggak Kalau vaskular? vaskular pernah masuk sekali, tapi kayak ya udah. Tapi aku lupa Kak. Itu pokoknya semester 1 itu ada sama yang pas modul vaskular ya memang ada vaskular kan. Terus sih saya nggak ada sih Kak. Cuma waktu itu Oh, sekali di modul vaskular. yang paling sering tuh struktur. Iya Kak, yang paling sering. Struktur, Terus pokoknya prior knowledge gitu-gitu. ya. Pokoknya yang kakak jelasin, kemarin yang kakak jelasin masuk nggak? Pretest. Ada yang nggak masuk sih Kak, cuman kayak oh ya udah baca dari modul juga nggak apa-apa sih Kak. Ya, karena yang buat-buat pretest itu, dia semuanya ambilnya di modul, biasanya. Jarang yang di silabus. Silabus sama modul kadang ada yang beda-beda dikit lah. Oke, semangat berpraktikum besok dan Rabu. Kakak ngajar hari Kamis kayaknya kalau nggak salah. Ya sih. Kita nggak pernah bertemu ya. Oke. Gimana ya semester 2 lebih capek apa enggak dari semester 1? Belum berani menyimpulkan, takut kualat Kak. Udah sibuk-sibuk organisasi pasti. Ya Ya kan? tidak. Tidak. Oke. Siti Sofia, Nasifa, oke. Ada yang bertanya lagi nggak sebelum kita tutup? Udah Tidak. jam 9.41. Oke, Enggak Kak kayaknya. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi